Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anakku. Apa kabar semuanya? Semoga sehat semua ya. Apa kabar Alatif? Apa kabar kelas Al-Karim? Dan apa kabar anak-anak ganteng Ustazah kelas Ar-Rahman? Sudah siap belum untuk belajar IPS hari ini? Sebelum belajar, Ustazah punya teman belajar baru buat kalian. Kaila Amera Sanum akan menemani kita belajar hari ini. Nah, buat yang sering penasaran, Zah, anaknya bawa sekolah sih, Zah. Nah, nih, sekarang Sanum ikut di pembelajaran kita hari ini, ya. Nah, dia mau ngomong ya? Ayo, Sanum, ngomong. Jadi, sebelum belajar, ingat ya, kalian harus konsentrasi. Perhatikan videonya dengan seksama, siapkan buku dan alat tulis sehingga kalian bisa mencatat hal-hal penting atau hal-hal yang tidak kalian mengerti. Nanti kita bahas di kolom diskusi. Oke, sudah siap? Kalau sudah siap, silahkan simak videonya. Selamat belajar! Sebelum kita mulai materi, silahkan amati gambar berikut. Kira-kira ini gambar apa ya? Ya, betul. Ini adalah gambar orang sedang membajak sawah. Kemudian, ini gambar apa kira-kira? Nah, buat yang masih bingung, ini adalah gambar orang sedang bercocok tanam atau menanam tumbuhan pada masa pra-aksara. Kira-kira perbedaannya enggak dengan gambar yang sebelumnya? Ada ya, kalau di gambar sebelumnya, orang-orang menanam padi menggunakan bantuan hewan atau mesin. Tetapi pada zaman praaksara, pada masa awal kehidupan manusia, ternyata mereka bercocok tanam juga loh, tetapi belum menggunakan mesin ataupun tenaga sapi. Nah, kita hari ini akan membahas tentang kehidupan awal masyarakat Indonesia. Lebih tepatnya, yaitu pada masa praaksara. Kita akan belajar tentang pengertian masa praaksara dan juga pembagian masa praaksara. Jadi diharapkan setelah pembelajaran ini selesai, kalian mengerti apa itu yang dimaksud dengan masa praaksara dan pembagian masa praaksara. Langsung aja yuk kita mulai. Silahkan simak videonya. Yang pertama tentang pengertian masa praaksara. Oke teman-teman, hari ini kita akan mempelajari periodisasi masa praaksara. Apakah masa praaksara itu? Zaman praaksara adalah masa kehidupan manusia sebelum mengenal tulisan. Praaksara sendiri terdiri dari dua makna, yakni pra artinya sebelum dan aksara artinya tulisan. Jadi zaman ini artinya adalah zaman di mana manusia masih belum mengenal tulisan dalam kehidupannya. Zaman ini juga dikenal dengan istilah nirlenka, yaitu nir artinya tanpa dan lenka artinya tulisan. Kalian sudah mengerti ya apa itu masa praaksara? Ya, masa praaksara adalah masa di mana manusia belum mengenal tulisan. Sekarang kita akan belajar tentang pembagian masa praaksara atau bisa disebut juga periodisasi masa praaksara. Masa praaksara secara umum bisa dibagi menjadi tiga. Yang pertama berdasarkan aspek geologis. Apa itu geologis? Yaitu proses terbentuknya bumi. Yang kedua berdasarkan aspek arkeologis atau benda-benda peninggalan. Yang ketiga berdasarkan ciri kehidupan. Berdasarkan aspek geologis dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama yaitu zaman arkaikum,
Yang kedua zaman Paleozoikum, yang ketiga zaman Mesozoikum, dan yang keempat zaman Neozoikum. Neozoikum dibagi lagi menjadi dua, yaitu tersier dan kuarter. Berdasarkan arkeologis dibagi menjadi dua, yaitu zaman batu dan zaman logam. Zaman batu dibagi lagi menjadi empat, yaitu zaman Paleolitikum, zaman Mesolitikum, zaman Neolitikum, dan zaman Megalitikum. Sedangkan berdasarkan ciri kehidupan itu dibagi menjadi empat, yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat pertama, masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut, yang ketiga masa bercocok tanam, dan yang keempat masa perundagian. Silahkan diamati dulu ya pembagian masa praaksara ini supaya kalian bisa lebih paham nanti saat di penjelasan selanjutnya. Nggak usah khawatir kalau istilahnya sulit-sulit. Mulai sekarang silahkan kalian skip dulu videonya, kemudian kalian siapkan alat tulis biar kalian bisa mencatat kira-kira apa yang belum dipahami dan nanti ditanyakan di forum diskusi. Kalau sudah diamati, sudah mengambil pensil dan buku, sekarang kita simak yuk penjelasan tentang periodisasi masa praaksara berdasarkan biologis, arkeologis, dan berdasarkan ciri kehidupan. Periodisasi menurut geologis. Apa itu periodisasi menurut geologis? Periodisasi menurut geologis adalah periodisasi yang melihat tentang perubahan bumi. Jadi periodisasi ini melihat perkembangan sejarahnya dari perkembangan zaman Arkaikum. Zaman ini berlangsung selama 2500 juta tahun yang lalu. Pada saat itu kulit bumi masih panas sehingga belum terdapat kehidupan. Periode kedua adalah Paleozoikum. Zaman ini terjadi berlangsung selama 340 juta tahun yang lalu. Makhluk hidup yang muncul pada zaman ini seperti mikroorganisme, ikan, amfibi, reptil, dan binatang yang tidak bertulang. Zaman ini sering disebut juga zaman primer. Periode ketiga adalah Mesozoikum. Zaman ini berlangsung kira-kira 140 juta tahun yang lalu. Pada zaman pertengahan ini, jenis reptil mencapai tingkat yang terbesar. Jadi zaman ini dipenuhi oleh reptil-reptil. Zaman ini juga disebut zaman sekunder dan zaman pertengahan, karena setelah zaman ini punah, akan muncul zaman selanjutnya, hewan-hewan selanjutnya. Oke, yang terakhir adalah zaman Neozoikum. Zaman ini disebut zaman kehidupan baru dan dibedakan menjadi dua zaman. Yang pertama adalah tersier atau zaman ketiga. Zaman ini berlangsung selama 60 juta tahun yang lalu. Zaman ini ditandai dengan perkembangan jenis binatang menyusui seperti kera. Periode kedua adalah kuartier atau zaman keempat. Zaman ini ditandai dengan munculnya manusia purba. Oke teman-teman, periodisasi selanjutnya adalah periodisasi menurut benda peninggalan yang dihasilkan, yaitu periodisasi arkeologis. Periodisasi ini dibagi menjadi dua zaman besar, yaitu zaman batu dan zaman logam. Zaman batu. Zaman batu adalah zaman yang sebagian besar perkakasnya terbuat dari batu. Zaman ini terbagi menjadi tiga periode zaman. Yang pertama, zaman batu tua atau Paleolitikum. Zaman batu tua berlangsung kurang lebih 600 tahun yang lalu. Kehidupan manusia sangat sederhana. Mereka hidup nomaden, berpindah-pindah, bergantung pada alam. Masih hidupnya berburu dan tidak bisa untuk membuat makanan sendiri. Alat-alat yang digunakan pada zaman ini adalah alat-alat yang berbentuk batu masih kasar. Zaman batu pertengahan atau Mesolitikum. Kehidupan manusia pada zaman batu ini, mereka sudah mulai berkembang, mereka sudah bisa mulai menetap. Tinggalan manusia masa batu pertengahan ialah seperti bukit karang hasil sampah dapur ataupun gua-gua yang sekarang yang digunakan sebagai tempat tinggal dan lukisan-lukisan ada di dalam gua tersebut. Selanjutnya adalah zaman batu muda. Zaman ini manusia sudah bisa menghasilkan makanan sendiri. Mereka sudah bisa melakukan food producing. Alat peralatan yang digunakan pada zaman ini sudah menggunakan batu yang sangat halus seperti kapak persegi, kapak lonjong, dan lain-lain. Selanjutnya adalah zaman batu besar atau Megalitikum. Di zaman ini, manusia sudah mulai berkembang. Mereka sudah mulai percaya terhadap kehidupan
sesudah mati dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat dan kesuburan. Mereka mulai memuja roh-roh dan dewa-dewa yang ada di alam. Selanjutnya adalah zaman logam. Zaman ini manusia mulai tahu cara mencetak, melebur, menempa, sehingga seluruh peralatan di zaman ini terbuat dari logam. Zaman ini sebenarnya terbagi menjadi 3 zaman, namun di Indonesia hanya mengalami 2 zaman, yaitu zaman perunggu. Zaman perunggu ini zaman yang dimana seluruh peralatan di zaman ini terbuat dari perunggu. Alat yang dihasilkan seperti kapak corong, bejana perunggu, manik-manik, dan lain-lain. Selanjutnya adalah zaman besi, merupakan tahap akhir dari zaman prasejarah. Di zaman ini manusia sudah mulai mencampurkan besi terhadap seluruh alat peralatannya. Oke, selanjutnya Ustazah akan menjelaskan tentang masa praaksara berdasarkan ciri-ciri kehidupan. Sudah di awal dijelaskan bahwasanya berdasarkan ciri kehidupan, masa praaksara dibagi menjadi 4, yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat awal, masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut, masa bercocok tanam dan beternak, serta masa perundagian. Diperhatikan baik-baik ya. Yang pertama, masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat awal. Pada masa ini, manusia masih sangat bergantung pada alam. Mereka memperoleh makanan dengan cara berburu dan mengumpulkan tumbuh-tumbuhan. Kemudian permukaan bumi juga masih berubah-ubah, belum stabil, sehingga mereka hidupnya berkelompok-kelompok dan berpindah-pindah. Alat-alat yang digunakan juga masih sangat sederhana, yaitu alat yang terbuat dari batu dan tulang yang masih kasar. Kemudian yang selanjutnya masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Apa bedanya dengan yang sebelumnya? Pada tingkat lanjut, manusia mulai hidup menetap, tidak lagi berpindah-pindah atau disebut dengan semi-sedenter. Mereka hidup menetapnya di mana, Zah? Mereka hidup menetapnya di gua-gua. Mereka juga masih bergantung pada alam, sehingga mereka masih mengumpulkan makanan, masih berburu. Tetapi pada masa ini ada ciri khasnya, yaitu mereka membuat lukisan di dinding-dinding gua, seperti lukisan binatang buruan dan telapak tangan, sebagai penghormatan kepada nenek moyang mereka dan penolak roh jahat. Jadi pada masa ini sudah mengenal sistem kepercayaan. Yang selanjutnya yaitu masa bercocok tanam dan beternak. Pada masa ini mereka sudah mulai hidup menetap di perkampungan. Kalau sebelumnya masih berpindah-pindah, kemudian semi berpindah-pindah, dan sekarang sudah menetap. Kemudian makanannya juga tidak hanya diperoleh dari berburu dan mengumpulkan, tetapi mereka sudah bisa menanam, sudah bisa bercocok tanam, seperti menanam ubi dan ketela. Hal ini disebut dengan berhuma. Nah, kemudian mereka juga tidak hanya berburu, mereka sudah bisa mampu menjinakkan beberapa binatang seperti sapi, kerbau, kambing, dan unggas. Dan pada masa ini juga sudah ada pembagian kerja yang sederhana antara laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki itu tugasnya bercocok tanam, beternak. Kalau perempuan tugasnya membuat makanan, mengurus anak. Jadi kalau sekarang ada laki-laki yang gak paham dengan tugasnya sebagai laki-laki, berarti kalah dong dengan manusia-manusia pada masa awal kehidupan. Mereka saja sudah mengenal pembagian kerja, masa sekarang belum kenal? Hehehe. Dan yang terakhir yaitu adalah masa perundagian. Di sini memiliki ciri khas yang sangat khusus. Kalau sebelumnya, 3 masa sebelumnya, itu alat-alatnya masih terbuat dari batu, tulang, dan kayu. Kalau masa ini alat-alatnya sudah terbuat dari logam. Kemudian mereka juga sudah berladang, bersawah, dan mengenal adanya sistem barter. Sistem barter dikenalkan pada masa perundagian. Nah, kira-kira sudah paham atau belum? Kalau kalian sudah paham, kalian pasti tahu kalau dari masa ke masa itu ada perubahan yang meningkat, ya. Mulai dari yang awalnya hidupnya pindah-pindah, kemudian sudah bisa membuat pemukiman, kemudian yang sebelumnya dia masih menggunakan alat dari kayu, bisa menggunakan alat dari logam, yang sebelumnya masih berburu dan mengumpulkan makanan,
Kemudian mereka sudah bisa menanam tanaman sendiri. Hal itu menunjukkan apa coba kira-kira? Hal itu menunjukkan kalau manusia itu terus berkembang. Allah kasih kita pikiran, eh, kasih kita kepintaran untuk berpikir, ya, supaya apa? Supaya manusia itu terus berkembang, tidak menetap, hijrah, gitu ya. Nah, kalau kalian sudah paham, Ustazah akan menunjukkan beberapa gambar terkait beberapa masa. Kalian tebak ya, kira-kira gambar itu terkait dengan masa apa? Sudah siap? Oke, gambar pertama. Nah, kira-kira ini gambar apa? Boleh nanti ditulis di kolom diskusi materi ya. Itu ada nekara namanya, dan sebelahnya ada kapak corong. Nah, yang ketiga, ini ada lukisan nih, ada telapak tangan, ada gambar apa ini kira-kira, kerbau atau sapi. Nah, ini kira-kira terkait dengan masa apa? Dan yang terakhir ada gambar, tuh ada gambar ibu-ibu lagi memasak, ada gambar orang membawa serigala, ada yang mencari rumput, ada pemukiman di pinggir sungai. Kira-kira itu terkait masa apa ya? Silahkan dijawab. Oke, materinya sudah selesai. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.